Berdasarkan pedoman yang terbaru, pengobatan COVID-19 tidak lagi dianjurkan menggunakan antibiotik terutama pada kasus ringan hingga sedang. Sebab peningkatan penggunaan antibiotik yang tidak semestinya justru meningkatkan risiko terjadinya resistensi antibiotik. Penggunaan antibiotik hanya dapat dipertimbangkan dan digunakan pada kasus infeksi berat dan berdasarkan penilaian kondisi klinis oleh dokter yang menanganinya. Baik COVID-19 ataupun flu biasa memang sama-sama menyerang saluran pernafasan manusia. Gejala yang ditimbulkan antara keduanya pun juga terlihat mirip. Akan tetapi ada beberapa gejala yang dapat diperhatikan pada COVID-19. Gejala yang sering muncul antara lain demam tinggi, batuk, dan sesak nafas. Dalam beberapa hari dapat diikuti gejala seperti hilangnya kemampuan indera penciuman, nyeri otot, hingga mual muntah. Sedangkan pada flu biasa, gejala yang ditimbulkan biasanya lebih ringan, seperti hidung tersumbat, bersin, keluar cairan dari hidung, kemudian demam ringan, batuk ringan, hingga sakit kepala. Akan tetapi saat ini, orang yang terinfeksi COVID-19 dapat saja tidak menimbulkan gejala, sehingga perlu diketahui riwayat kontaknya dengan orang yang terinfeksi COVID-19. Penularan virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 ini pada dasarnya menular melalui droplet yang diperantarai oleh percikan cairan. Meski kita tidak menghirup droplet tersebut secara langsung, namun droplet tersebut bisa saja menempel pada tubuh kita melalui kontak fisik baik dengan orang lain maupun barang. Namun, virus tersebut hanya dapat menginfeksi kita apabila sudah masuk ke saluran nafas kita. Karena pada dasarnya virus membutuhkan inang untuk berkembang, sehingga penting sekali bagi kita untuk rajin mencuci tangan dengan air dan sabun. Tidak, hingga saat ini belum ada bukti yang menjelaskan bahwa air panas dan uap panas dapat membunuh COVID-19. Informasi tersebut terbukti hoax. Hingga saat ini, yang perlu kita lakukan untuk mencegah penyebaran infeksi COVID-19 adalah dengan menjalankan protokol kesehatan 5M, yaitu mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Sampai saat ini, belum ada bukti kuat yang menjelaskan bahwa virus SARS-CoV-2 dapat menular dari ibu menyusui kepada bayinya. Hanya ditemukan antibodi pada ASI tersebut, sehingga pada ibu menyusui yang terinfeksi SARS-CoV-2 dapat tetap memberikan ASI-nya kepada bayinya. Dengan catatan, gejala yang ditimbulkan hanyalah gejala ringan, sebab seperti yang kita ketahui bahwa ASI sangat penting bagi bayi baru lahir yang masih sangat rentan, dan dengan menyusui dapat tetap terjaga kontak kulit antara ibu dan bayi. Namun pada ibu dengan gejala berat COVID-19 tetap dapat memberikan ASI-nya kepada bayinya melalui ASI PRAH.